Akhirnya Ridwan Kamil muncul. Akhirnya Ridwan Kamil muncul begitu kan ya. Yang sekian lama ya kabarnya tidak belum muncul ke media begitu kan ya. Artinya baru muncul hari ini. Saya kira ini kan kemarin begitu saat digeledah oleh KPK begitu, nampaknya Ridwan Kamil ini ketar-ketir bos ya. Karena pada hakikatnya pertama kalah di Pilkada DKI Jakarta. Tentu mengeluarkan banyak uang ya. Terus kemudian dihadapkan dengan masalah-masalah besar ya. Ya ini Ridwan Kamil ini mulai dibidik oleh KPK begitu kan ya, untuk mengungkapkan bagaimana ya soal anggaran iklan di Bank BJB di situ begitu. Tapi kita lihat saja dengan adanya temuan ya deposit ya sebesar 70 miliar begitu kan, Ridwan Kamil buka suara itu bukan miliknya. Nah, ini yang kita lihat hari ini ya, sudah memberikan klarifikasi sana sini ya. Setelah sekian lama kayak ditelan bumi di situ, menghilang begitu Ridwan Kamil, pada akhirnya angkat bicara soal dugaan korupsi di Bank BJB yang dikulitin oleh KPK. Ini yang dibidik oleh KPK lah ya. Di baru-baru ini ada berita yang mengatakan bahwasannya Pak Ridwan Kamil menghilang setelah proses penggeledahan dari KPK. Bahkan setelah saya cek di Instagram beliau, memang akhir-akhir ini belum ada postingan sama sekali, entah itu Reels, feed maupun story. Pertanyaannya, di mana Pak Ridwan Kamil ini? Namun baru-baru ini Sekretaris DPD Partai Golkar Pak Iswara mengatakan bahwasannya Pak Ridwan Kamil sejauh ini baik-baik saja, beliau ada di Bandung. Bahkan beliau juga menegaskan bahwasannya Pak Ridwan Kamil ini siap kooperatif kalau misalnya ada panggilan dari KPK. Namun memang sejauh ini KPK belum menetapkan status apapun kepada Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya kalau kita mah fair gitu ya, kalau memang terbukti ya silahkan diproses. Beda sama pendukungnya Ono nih. Sudah jelas ada track recordnya melakukan ini itu, tapi masih dibela mati-matian, ini kan konyol. Tetapi secara psikologi ini menarik banget ya, kenapa orang tiba-tiba tidak aktif media sosial. Ini ada beberapa kemungkinan nih, diantaranya yang pertama adalah burnout. Tetapi menurut saya nggak mungkin ya seorang Pak Ridwan Kamil mengalami burnout. Walaupun secara manusiawi ya bisa juga. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah detox digital. Artinya mungkin saja Pak Ridwan Kamil ini lagi memilih untuk fokus pada kehidupan nyata. Karena kalau kita lihat pada masa-masa pemilihan gubernur, para haters dari Pak Ridwan Kamil ini gila banget ya. Nyerangnya sudah bukan personal lagi, tapi sudah menyangkut traumatik beliau. Wah, ini nggak boleh ditiru ya teman-teman. Tetapi penting juga nih bagi kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu psikologi. Baca aja ebook Master of Influence, agar tahu gimana caranya memperlakukan orang. Ridwan Kamil itu ya kemungkinan sangat kecewa lah ketika sudah hijrah ke Golkar dan bahkan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi tiba-tiba ada putusan MK dari PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno, dan saat ini kalah. Ya sudah kalah, tiba-tiba rumah digeledah KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang sangat mengejutkan pada saat lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Nah, itu bahkan juga membuat semuanya terkaget-kaget. Ya seperti halnya dari Golkar. Bahkan Golkar juga menegaskan tak terkait dugaan Ridwan Kamil yang digeledah KPK. Beliau kader baru. Nah, ini seolah-olah cuci tangan ya, karena Ridwan Kamil diketahui kader Golkar. Ya memang sih baru saja menjadi kader Partai Golkar, tetapi seolah-olah cuci tangan ya, bahkan menyebut ini kader baru lah dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau misalkan Ridwan Kamil menjadi gubernur pasti sangat berbeda lah ya, karena kalau kita lihat pada saat lalu bahkan kalah oleh Pak Pramono Anung, tiba-tiba ditinggal ya. Nah, yang cukup unik sebenarnya Golkar tidak meninggalkan Ridwan Kamil sih. Golkar itu akan memberikan bantuan hukum terhadap Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi. Nah, ternyata bukan Golkar yang meninggalkan Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi ya. Apakah Ridwan Kamil sudah meninggalkan Golkar? Ya kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan Ridwan Kamil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa ya susah dihubungi ya? Seharusnya kan memberikan klarifikasi, datang memberikan tanya jawab kepada media pers dan lain sebagainya.
Ridwan Kamil ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bank BJB pada 11 Maret. Benarkah? Cek faktanya. Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023, Ridwan Kamil ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka kasus korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ridwan Kamil resmi jadi tersangka skandal korupsi BJB LKCS terkuak KPK tangkap RK dan 5 konglomerat. Namun, benarkah Ridwan Kamil ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bank BJB pada 11 Maret? Unggahannya menafsirkan Ridwan Kamil ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bank BJB pada 11 Maret. Faktanya, KPK belum menetapkan status mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meski telah menggeledah rumahnya atas perkara dugaan korupsi penggandaan iklan di BJB atau YouTube. Berdasarkan penelusuran antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setio Budianto, membenarkan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada BJB. Ridwan Kamil dalam keterangan resminya juga membenarkan bahwa rumahnya telah digeledah oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di BJB. Ia menegaskan bahwa dirinya siap bersikap kooperatif dalam proses penggeledahan tersebut dan mendukung KPK dalam penyidikan terkait perkara tersebut. Hingga saat ini KPK belum menetapkan status mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meski telah menggeledah rumahnya atas perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini, sang saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi. Kata PIH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo dilansir dari Antara. Saat ini KPK telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus BJB, yakni Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB Yudi Renaldi, Kepala Divisi Korses BJB Widi Hartoto, dan 3 pihak swasta yakni Asikin Dulmanan Suhendri dan Sophan Jayakusuma.